Halo guys, welcome back to my channel. Di konten kali ini gue bakal kasih rekomendasi anime yang akan tayang pada musim summer mendatang, yang diperkirakan akan mulai tayang pada bulan Juli depan. Dari yang gue lihat ya, di musim summer besok itu kebanyakannya tuh anime-anime isekai gitu guys. Ya bahkan itu aja bisa sampai 7 loh guys. Dan juga sebelum kita masuk ke konten, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Ya udah, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita masuk ke list yang pertama. One Hundred Men no Inochi no ini season kedua, melanjutkan cerita dari season pertamanya yang rilis di akhir tahun 2020 kemarin, yang masih menceritakan Yotsuba bersama teman-temannya yang tiba-tiba saja terkirim ke dunia lain dan bertemu dengan seseorang yang menyebut dirinya Game Master, yang kemudian memberikan sebuah misi kepada mereka, yang jika nanti semua pemain mengalami game over, maka mereka pun akan mati secara sungguhan di dunia tersebut. Di season keduanya kali ini saya melihat beberapa wajah baru yang ikut berpetualang bersama Yotsuba nantinya. Anime ini diperkirakan akan tayang pada tanggal 9 Juli nantinya. Tsukiga Michibiku Isekai Doujou, anime yang disutradarai oleh Shinji Ishihara ini mengisahkan siswa bernama Musayomi Makoto yang dipanggil ke dunia lain oleh Dewa Tsukuyomi untuk menjadi seorang pahlawan. Namun dewi yang menguasai dunia akan didatanginya tidak senang dengan penampilannya, yang pada akhirnya pun dia dibuang di ujung dunia. Dan dewa yang memanggilnya pun merasa bersalah kepadanya dan memutuskan agar Makoto bebas memilih jalannya sendiri di dunia tersebut. Dari situlah dimulailah petualangannya di dunia lain. Ngomong-ngomong, si MC-nya ini overpower loh guys. Ya pokoknya kita nantikan saja anime ini di 7 Juli mendatang nantinya. Chikakushi no Slow Life, novel dari Kennoji ini akhirnya mendapatkan adaptasi animenya yang akan tayang pada bulan Juli mendatang nanti. Bercerita tentang seorang budak kantoran bernama Reiji yang dipindahkan ke dunia lain. Di dunia itu Reiji memiliki kemampuan untuk membuat ramuan tingkat tinggi, dan kemudian dia pun berencana untuk membuka sebuah toko obat. Reiji pun akhirnya membuat obat-obat untuk orang-orang bermasalah sambil menikmati kehidupan lambatnya yang santai di dunia itu. Anime ini akan tayang pada 7 Juli mendatang nantinya. Otome Game no Amatsu Flag ni Tensei Shite Shimata, atau yang biasa disebut Damevora, ini mendapatkan lanjutan season keduanya untuk season pertamanya yang rilis pada tahun lalu. Bercerita Katarina kelas seorang putri bangsawan yang suatu hari kepalanya terbentur dengan sebuah batu dan dia pun mendapatkan kembali ingatan kehidupan masa lalunya, terbangun di dunia game favorit yang sangat dia gemari. Namun dia bukan menjadi sang protagonis, melainkan menjadi antagonis yang di akhir rutenya nanti dia akan mengalami pengasingan dan kematian di masa depannya. Dari situlah Katarina berusaha keras untuk menghindari rute-rute yang membawanya kepada kehancurannya. Anime ini akan tayang pada 2 Juli mendatang nantinya. Kobayashi-san Shinome Dragon S menceritakan seorang pegawai kantoran bernama Kobayashi yang di suatu harinya dia menyelamatkan seekor naga dan mengajak naga tersebut untuk tinggal bersamanya. Sang naga pun menerimanya dan menjadi mate dari si Kobayashi ini sambil membayar hutang budinya karena sudah menyelamatkannya. Di season keduanya ini kita dapat melihat wibu favorit kita kembali lagi, dan bukan hanya itu saja, kita juga kedatangan naga baru ya, meskipun gimana bilangnya, yaitu loh, ukuran opanya nggak sesuai banget sama ukuran tubuhnya yang kecil itu. Ya pokoknya kita nantikan saja anime ini di 7 Juli mendatang nantinya. Tensei Star Rail season kedua part kedua ini melanjutkan cerita setelah Rimuru berhasil menjadi Raja Iblis dan terbebasnya sang naga badai Veldora Tempest. Di part keduanya ini nanti kita disuguhkan pertarungan epik antara Rimuru melawan Clayman, yang juga nantinya kita dapat melihat para raja-raja iblis lainnya, kayak si Raja Iblis pertama Kai, leluhur dari si Iblis Merah, juga si Ruminas dari Gereja Suci Paraten, dulu kotanya pernah dihancurin sama si Veldora Tempest, dan juga lain-lainnya. Dijadwalkan anime ini akan rilis pada tanggal 6 Juli mendatang nantinya. Tante wa Mo Shindero, Kimizuka Kimiho yang secara tiba-tiba bertemu gadis detektif cantik bernama Siesta dalam suatu pembajakan pesawat. Setelah pertemuan tersebut, Kimiho pun akhirnya menjadi asisten dari Siesta ini. Setelah 3 tahun menjelajahi dunia memecahkan berbagai kasus, Siesta pun secara tiba-tiba meninggal, dan Kimiko pun berhenti dan memutuskan untuk menjalani kehidupan sekolahnya yang normal. Akan tetapi takdir berkata lain, dia dipertemukan kembali dengan gadis yang mirip dengan Siesta, yang akhirnya pun merubah kehidupan sekolahnya yang normal itu.
Anime ini akan tayang pada 4 Juli mendatang nantinya. Genjutsu Sugi no Yusa. Kazuya Soma secara tiba-tiba terpanggil ke dunia lain yang terletak di sebuah kerajaan kecil. Sang raja secara tiba-tiba menyerahkan tahtanya kepada Soma setelah mendengar rencananya dalam memperbaiki ekonomi dan militer negara tersebut. Setelah dia datang ke dunia itu lalu menjadi seorang raja, terlebih lagi sekarang dia juga harus ditunangkan dengan putri raja yang sekarang. Maka dari situlah dimulailah kisah Soma dalam membangun negara yang realistis bersama dengan orang-orang di sekitarnya. Anime ini akan tayang pada 3 Juli mendatang nantinya. Seri Gensoki. Haruto, laki-laki muda yang meninggal sebelum bertemu kembali dengan teman masa kecilnya. Ia mendapati dirinya terbangun dalam tubuh Ryo yang hidup di daerah kumuh, yang ingin membalaskan dendam kematian ibunya. Ingatan kehidupan sebelumnya Haruto masih tersimpan pada ingatan Ryo, yang akhirnya pun dia memutuskan untuk hidup di dunia baru tersebut. Anime ini akan rilis pada tanggal 5 Juli nanti. Megami Ryo no Ryobokun menceritakan bocah berumur 12 tahun yang ditinggalkan oleh ayahnya setelah keluarganya terkena musibah. Kemudian dia bertemu gadis bernama Minerva yang membawanya ke asrama perempuan yang berada di kampusnya, yang berisi penuh dengan perempuan-perempuan bermasalah. Dan di sana pun dia dipaksa untuk menjadi ibu asrama dari asrama perempuan tersebut. Dari situlah dimulainya kehidupan barunya yang langsung bersama onisan-onisan cantik yang menggoda itu. Anime ini akan mulai tayang pada bulan Juli mendatang nantinya. Mahoka Kuko no Ryotose. Anime ini merupakan versi spin-off dari Mahoka Kuko no Ryotose yang nantinya ceritanya akan jauh berbeda dari versi animenya. Dan juga anime ini juga untuk merayakan 10 tahunnya sudah light novel dari Mahoka Kuko no Ryotose ini. Dari yang gue tonton di video promosinya, kayaknya anime ini tuh versi chibi-chibinya gitu guys. Kayak anime Tensura Niki kemarin itu, gambarnya itu kelihatan chibi-chibi gitu soalnya. Ya kita nantikan saja anime ini di 3 Juli mendatang nantinya. Oke guys, itu dulu rekomendasi anime-anime yang bisa gue bagikan untuk teman-teman semuanya. Ntar gue bakalan buatin lagi satu konten yang sama setelah anime-anime musim summer nantinya selesai, biar gue bisa lihat anime mana aja yang bagus yang nantinya bakalan gue bagiin untuk teman-teman semuanya. Oh iya guys, buat teman-teman yang masih belum subscribe dan like di awal video, teman-teman bisa langsung aja untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan konten-konten terbaru seputar channel gue. Oke guys, sekian dari gue, terima kasih dan sayonara.